Ini adalah sebuah kisah tentang seorang ibu tunggal yang memelihara tuyul agar bisa bertahan hidup di tengah gempuran kehidupan yang sulit. Begini kisah selengkapnya. Di sebuah kampung padat di pinggiran kota, tinggal seorang ibu tunggal bernama Bu Rini. Usianya sekitar 35 tahun, wajahnya teduh tapi menyimpan kelelahan. Sehari-hari ia hanya tinggal berdua dengan anak semata wayangnya, Dimas, bocah kelas 2 SD yang periang dan pintar, meski tubuhnya sedikit kurus. Sejak suaminya meninggalkan rumah tanpa kabar 2 tahun lalu, Bu Rini harus membanting tulang sendiri. Ia sempat bekerja sebagai tukang cuci keliling, tapi penghasilannya tak cukup untuk bayar sewa rumah dan sekolah Dimas. Tabungan pun menipis, bahkan sebagian habis untuk membayar utang suaminya yang ditinggal begitu saja. Suatu hari, Bu Rini memutuskan membuka warung kecil di depan rumah kontrakannya. Ia meminjam sedikit uang dari koperasi RT untuk membeli etalase bekas, beberapa dus mie instan, kopi sachet, dan camilan anak-anak. Di atas papan warung terpampang tulisan tangan, "Warung Bu Rini, murah dan lengkap." Hari-hari pertama, warung itu sepi. Hanya 1-2 tetangga yang mampir. Itu pun beli jajanan receh. Bu Rini tak menyerah. Setiap pagi ia bangun pukul 4, bersih-bersih, menyusun dagangan, lalu memasak nasi kuning untuk dititipkan ke warung tetangga. Tapi tetap saja, omsetnya tak sebanding dengan pengeluaran. Sementara itu, Dimas mulai sering bertanya, "Bu, kenapa kita nggak bisa beli ayam goreng kayak teman-teman Dimas?" "Nanti ya nak, sabar dulu. Kalau warung kita rame, kita bisa makan enak." Bu Rini tersenyum sambil menahan air mata. Dalam hati ia tahu, jika tak ada perubahan, mereka bisa diusir dari kontrakan karena tunggakan 3 bulan belum dibayar. Di malam keempat sejak warung berdiri, Bu Rini duduk termenung di depan etalase kosong. Angin dingin menyapu pelan. Di dalam rumah, Dimas sudah tertidur lelap. Langit malam itu terlihat gelap pekat tanpa bintang. Di kejauhan terdengar suara gamelan samar dari arah pemakaman tua yang sudah lama tak terurus. Padahal biasanya sunyi, tapi Bu Rini tak terlalu peduli. Ia hanya bergumam lirih, andai saja warung ini bisa laku, apapun akan aku lakukan. Tak lama setelah itu, besok paginya, Bu Rini menghilang dari rumah. Papan warung digantungkan tanda, "Tutup hari ini." Ia pergi naik angkot pagi-pagi sekali, tak ada yang tahu kemana. Keesokan harinya, sekitar pukul 7 pagi, Bu Rini pulang ke rumah. Ia membawa beberapa kantong belanja besar, berisi barang-barang dagangan. Etalase warungnya yang kemarin kosong, kini terisi penuh. Mie instan berbagai merek, sabun jajanan anak-anak, bahkan beberapa botol minuman dingin yang baru. Tetangga sempat bertanya, "Wah Bu Rini, belanja banyak ya? Dapat rezeki dari mana tuh?" Bu Rini hanya tersenyum kecil. "Alhamdulillah ada yang bantu, mudah-mudahan berkah." Hari itu warungnya mulai ramai, orang-orang berdatangan. Aneh memang, karena barang-barangnya biasa saja dan harganya juga standar, bahkan cenderung sama dengan warung lain. Tapi entah mengapa, orang-orang lebih memilih belanja di tempat Bu Rini. Bahkan anak-anak kecil yang biasanya jajan ke warung sebelah, kini beralih ke warungnya. Seminggu berlalu dan warung Bu Rini semakin ramai. Pelanggan datang terus, dari pagi sampai malam. Beberapa bahkan rela antre. Warungnya jadi satu-satunya warung yang tetap buka sampai larut malam. Ibu-ibu senang karena lengkap, bapak-bapak senang karena harganya ringan, dan anak-anak bilang jajanannya lebih enak meski sebenarnya sama saja. Tapi bersamaan dengan itu, hal-hal ganjil mulai muncul. Setiap malam, beberapa tetangga yang rumahnya bersebelahan dengan Bu Rini mengaku sering mendengar suara kaki kecil berlarian di depan warung. Seperti anak kecil yang bermain kejar-kejaran, lengkap dengan suara cekikikan pelan. Tapi anehnya, suara itu hanya muncul antara pukul 2 sampai 3 dini hari. Pak Idris, tetangga sebelah kiri, sempat mengintip dari balik jendela karena penasaran. Yang dilihatnya membuat bulu kuduknya berdiri. Ada sosok kecil, gundul, dan telanjang berdiri di depan warung Bu Rini.
Badannya seperti anak umur 5 tahun, tapi matanya hitam legam dan kakinya tampak tidak menyentuh tanah. Sosok itu sedang menata barang dagangan di etalase dengan sangat rapi. Pak Idris segera menutup tirai jendela lalu membaca doa. Keesokan paginya, ia tak berani menyinggung apa-apa, tapi matanya jelas menunjukkan ketakutan. Sementara itu, Dimas mulai sering mengigau saat tidur. Ia mengeluh bahwa ada anak kecil aneh yang suka duduk di sudut kamar dan hanya menatapnya tanpa bicara. Kadang sosok itu muncul di dapur, kadang di dalam lemari. Dimas tak tahu siapa dia, tapi merasa tidak nyaman. "Bu, boleh nggak Dimas tidur di warung aja?" "Loh, kenapa?" "Soalnya di kamar ada anak kecil itu lagi, Bu. Dia matanya hitam semua." Bu Rini terdiam sesaat, lalu memeluk anaknya sambil berkata lembut, "Sudah, jangan takut. Itu cuma mimpi ya." Tapi dalam sorot mata Bu Rini ada ketakutan. Bukan karena tak tahu apa yang terjadi, tapi karena tahu persis siapa yang sedang bermain-main di rumahnya. Warung Bu Rini kini menjadi pusat keramaian di kampung. Dalam waktu 1 bulan, ia bahkan bisa merenovasi sedikit rumahnya, mengganti genteng bocor, mengecat dinding depan, dan membeli kulkas untuk menyimpan minuman dingin. Orang-orang mulai berbisik-bisik di belakang. Ada yang merasa iri, ada yang heran, ada juga yang takut. Beberapa warung di sekitar mulai kehilangan pelanggan. Bahkan warung Mbak Narti yang dulu jadi favorit warga kini sepi seperti kuburan. Mbak Narti sempat curhat pada suaminya, "Aku merasa aneh, Mas. Tiap malam warung Bu Rini itu seperti ada yang jaga, tapi bukan manusia." Warga lain pun mulai membicarakan hal yang sama. Seorang ibu mengaku melihat bayangan kecil berlari sangat cepat saat lewat depan warung tengah malam. Seorang anak mengaku disenggol. Tangan kecil tak kasat mata saat beli jajanan. Sementara itu, Dimas semakin pendiam dan pucat. Bekas lebam muncul di lengannya, seperti dicubit atau dicakar. Ia tidak mau tidur sendiri lagi dan sering menangis di tengah malam. Pernah sekali, ia menggambar sesuatu di kertas. Sosok kecil botak dengan mata besar dan senyum lebar berdiri di samping ranjangnya. "Ini siapa, Mas?" tanya Bu Rini dengan suara bergetar. Dimas menjawab pelan, "Itu teman baru Dimas, namanya Bibi. Dia nggak suka kamu marah-marahin aku." Bu Rini hanya terdiam. Tangannya menggenggam keras gambar itu, lalu buru-buru merobeknya. Tapi malam itu juga, semua dagangan di warung tiba-tiba jatuh berserakan tanpa sebab. Etalase bergetar sendiri, kulkas terbuka dengan sendirinya. Dimas menangis ketakutan, lalu terdengar suara tawa kecil, pelan, nyaring, dan menyeramkan. Seperti suara bocah, tapi penuh ejekan. Puncaknya terjadi ketika suatu malam Dimas menghilang. Bu Rini terbangun pukul 2 pagi dan mendapati ranjang Dimas kosong. Jendela kamar terbuka, tirainya melambai-lambai. Ia berlari keluar, memanggil-manggil nama anaknya hingga suara habis. Tetangga-tetangga ikut keluar, tapi tak ada yang melihat Dimas keluar rumah. Tak ada jejak kaki di tanah, tak ada tanda-tanda penculikan. Yang ada hanya sebuah boneka kertas kecil di ranjang Dimas, terlipat rapi dengan tulisan tangan di baliknya. Sudah lunas. Kehilangan Dimas membuat Bu Rini seperti mayat hidup. Matanya kosong, tubuhnya lemas, tapi warungnya tetap buka. Anehnya, dagangan tetap laku keras. Pelanggan masih berdatangan. Seolah tak ada yang terjadi. Bahkan beberapa warga yang ikut mencari Dimas merasa heran. Masa iya anak hilang, tapi warung masih buka? Mungkin dia pura-pura tabah. Namun yang lebih ganjil lagi, tak ada yang pernah benar-benar melihat Bu Rini berada di balik etalase. Seolah warung itu beroperasi sendiri. Suatu malam Pak Harto, seorang tokoh masyarakat dan juga mantan dukun kampung yang telah tobat, datang diam-diam ke depan warung. Ia duduk di seberang jalan sambil membaca doa-doa dan membawa segenggam garam dan merica hitam.
Setelah beberapa saat, wajahnya berubah pucat. Ia kembali ke rumahnya, lalu berpesan kepada istrinya, "Besok, jangan biarkan siapapun dekat-dekat warung Bu Rini. Itu bukan warung manusia lagi." Keesokan malamnya, sekitar pukul 3 dini hari, api besar tiba-tiba membakar warung Bu Rini. Warga berhamburan keluar, panik dan teriak minta tolong. Namun anehnya, tidak ada yang berani menyiram api. Tubuh mereka terasa berat, mulut mereka seperti terkunci, tangan gemetar. Api menjilat tinggi, tapi tak terdengar suara kayu terbakar. Hanya suara tawa anak kecil yang bergema dari balik kobaran api. Saat api padam dengan sendirinya menjelang subuh, warung itu hilang tak bersisa. Tak ada puing, tak ada kayu gosong, tak ada sisa etalase. Hanya tanah hitam pekat dan bau amis yang menggantung di udara. Di tengah bekas warung, warga menemukan segumpal uang receh lusuh, sebongkah batu hitam berlumur darah kering, dan sepotong kaos kaki kecil yang biasa dipakai Dimas. Seketika itu juga, orang-orang yakin tuyul yang dipelihara Bu Rini telah menagih harga yang sebenarnya. Bukan uang, bukan barang, tapi darah daging sendiri. Dan Bu Rini tak pernah terlihat lagi. Rumahnya kosong, pakaian, barang-barang, semua hilang seolah tak pernah ada orang tinggal di sana. Sejak kebakaran aneh itu, warung Bu Rini menjadi lahan kosong. Tidak ada satupun warga yang berani menyentuhnya, apalagi mendirikan bangunan baru di situ. Bahkan rumput pun enggan tumbuh. Anak-anak dilarang bermain di dekat sana. Orang dewasa selalu mempercepat langkah setiap melewati tempat itu, apalagi kalau malam tiba. Tapi meski dijauhi, tempat itu tak pernah benar-benar sepi. Beberapa warga melaporkan hal-hal ganjil. Ada yang melihat bayangan kecil berlari cepat, seperti bermain petak umpet. Malam Jumat, terdengar suara anak kecil tertawa cekikikan, padahal tak ada siapapun di sekitar. Pernah sekali, seorang pemuda mabuk iseng buang air di pojokan tanah itu. Esok paginya, ia ditemukan pingsan dengan badan penuh lebam seperti dicubit dan wajahnya pucat ketakutan. Sejak itu, ia tak pernah bisa bicara lancar lagi. Masyarakat mulai percaya bahwa tanah itu sudah menjadi tempat tinggal tuyul yang dulu dipelihara oleh Bu Rini. Konon tuyul itu masih menunggu majikan baru, atau mungkin masih mencari pengganti Dimas. Beberapa tetua desa mengatakan bahwa Bu Rini telah melanggar perjanjian atau menunda pembayaran terlalu lama. Dan saat waktunya tiba, tak ada yang bisa menyelamatkan anak itu dari penagihnya. Kini, kisah warung Bu Rini diceritakan turun-temurun sebagai peringatan tentang ibu yang terlalu terdesak, terlalu berharap keajaiban, dan akhirnya membayar mahal. Kalimatnya selalu sama. Kalau malam-malam dengar suara langkah kecil di depan rumah, jangan buka pintu, jangan tengok ke jendela. Bisa jadi, tuyul dari warung Bu Rini sedang cari teman main lagi.